Shalom, selamat pagi Bapak-Ibu Saudara. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama datang dengan segenap hati, sama-sama tundukkan kepala kita sama-sama doa. Mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur buat anugerah-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu, mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kekaguman kami akan Engkau, kekaguman kami bagaimana Tuhan mencintai setiap kami. Kami datang dengan kekaguman kami bagaimana Engkau sudah memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Di pagi hari ini kami menyembah Tuhan bahwa kami masuk ke dalam gunung kudus Tuhan, sehingga kami dapat berjumpa dengan pribadi yang kami kagumi, pribadi yang kami cintai, bahkan pribadi yang kami kasih, Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dengan tangan kuasa-Mu. Biar apapun yang terjadi dalam ibadah dari awal pertanyaan sampai akhirnya, biar hanya nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang diagungkan. Tidak ada pribadi manusia di tempat ini yang dimuliakan, yang ditinggikan, kecuali Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian kemuliaan kami kembalikan di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, amin. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, setiap kami ke gunung kudus-Mu berjumpa dengan Engkau. Bawaku ke gunung kudus-Mu, amin, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya
jadi lembah yang bermata air. Kau yang ubahkan hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, amin. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu, kami memuji-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Bapa-Ku. Mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Pagi hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau putuskan untuk kami terus menyembah-Mu Tuhan. Kami putuskan hari ini untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Sebab Engkau Yesus kekuatan kami, Kau yang sanggup mengubahkan air mata kami, Kau yang sanggup mengubahkan setiap pergumulan persoalan kami menjadi kebaikan Tuhan. Sebab yang kami tahu Engkau Allah yang kami sembah, Kau yang turut bekerja di dalam segala hal dalam hidup kami ini Tuhan, mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, pergumulankah, persoalankah, sakit penyakitkah, ataupun apapun yang menghimpit hidup kami, pagi hari ini kami mau katakan, kami mau terus memuji, menyembah-Mu. Pagi hari ini kami mau putuskan untuk kami meninggikan Tuhan dan Bapa kami. Sebab Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang baik. Tidak ada pernah kecurangan dalam hidup-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami dengan segenap hati dan kekuatan iman, kami mau katakan, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sekali lagi angkat pujian-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, amin. Engkau Bapa-Ku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Yesus, kemuliaan.
bagimu, hanya bagimu segala kemuliaan, segala pujian. Oh, kami angkat suara, kami menyembah. Dan kami memandangmu di tempatmu yang kudus Tuhan. Kami mengagumi akan kebaikanmu, kami kagum akan pribadimu Tuhan. Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Sembah Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Haleluya. Engkau yang kami kagumi dalam hidup ini Tuhan. Kau satu-satunya, hanya Engkau. Setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, lawat setiap kami umat-Mu. Haleluya. Biar setiap kami tidak kehilangan kekaguman akan pribadi-Mu Tuhan. Kami tidak kehilangan kekaguman kami akan Engkau, Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Hanya Engkau, hanya Engkau.
Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, amin, dalam hati kasih-Mu. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan, amin. Sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, yes Lord, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, yes Lord, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum akan Engkau, Yesus Tuhan kami. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sekali
Sekali lagi kami hormat akan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, akan pribadi-Mu Tuhan. Mari nyatakan kekaguman-Mu akan suara-Mu, Yesus. Kami kagum akan Engkau, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Haleluya, haleluya. Mari masing-masing berkata-kata dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sampaikan keluhan-keluhanmu yang tidak terucapkan dengan bahasa-bahasa surgawi pagi hari ini. Dia yang mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia yang mengerti segala bahasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hati kami memuja-Mu, segenap jiwa kami meninggikan-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus Tuhan. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan, Kau yang kami muliakan. Tiada satu pun yang dapat memisahkan kami dari sekasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih.
satu pribadi pun yang tidak berjumpa dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Tidak ada di tempat ini satu pribadi pun yang tidak mengalami perjumpaan dengan Engkau, yang tidak mengalami akan kehadiran-Mu, yang tidak mengalami akan lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami mengalami perjumpaan yang mengubahkan hidup kami, setiap kami mengalami perjumpaan yang memulihkan hidup kami, perjumpaan yang menerima kami, perjumpaan yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Sebab tidak ada satu kasih pun di dunia ini seperti kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin, amin. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari kasih-Mu, tiada satu pun yang luput dari karya kasih Yesus yang mulia. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kau yang kami tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kau kami tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuji-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu,
maka jiwaku pun memujimu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Mari pandang Dia Tuhan kita. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, amin, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Kami memandang-Mu dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, sebab kasih-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan.
inilah yang ku renungkan. Yes, Lord. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi, biarlah manis kau dengar pujian penyembahan kami ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Saya kembali hamba-Nya. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Waktu selanjutnya selesai kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tempat ini kami bersyukur Engkau Allah yang penuh kasih, kasih-Mu yang melingkupi setiap kami. Tuhan, kasih-Mu yang besar yang tidak pernah terbatas buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu itu yang keluar Tuhan. Kasih-Mu yang keluar, yang menjamah setiap kami. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, untuk kami kerjakan. Biar kami mau sama-sama belajar Tuhan. Bukan kuat gagah hamba-Mu Tuhan, tapi karena roh-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan, hati-Mu Tuhan yang mau disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Ya, saya mau sedikit kesaksian dulu ya sebelumnya. Sebetulnya udah saya undur-undur terus waktu ditunjuk gitu ya. Kamu ya sharing, saya itu mau lari terus gitu ya. Oh nggak bisa gitu ya. Terus karena saya mikir saya nggak cukup bisa untuk membagikan gitu. Tapi waktu kemarin itu sempat saya sudah minggu depan ya kamu ya gitu ya. Terus nggak bisa kok, Pak Doni dulu, setelah itu kamu. Terus saya itu sempat tak diamno dulu. Terus
cowok-cowok terakhir tuh, aduh aku ini enggak dapat bahan, apa yang tak sharing itu belum dapat gitu loh, apa sih matanya, saya sudah mau ngomong gitu, aku nggak bisa wis sing lain aja gitu loh, tapi ternyata flyernya udah terlanjur di share di grup, waduh ini berarti tidak boleh lari lagi ya. Nah, ya pagi hari ini kita mau sama-sama, bukan karena saya sudah bisa, tapi karena saya nggak bisa, makanya kita belajar sama-sama ya. Saya akhir-akhir ini merenungkan, lagi baca tentang 1 Samuel sampai 2 Samuel ya. Merenungkan tentang Saul dan Daud, dan judul sharing saya hari ini itu percaya dan taat. Nah, kita mau mulai arti kata percaya. Apa sih kata percaya itu? Nah, saya sempat Google ya dalam kamus besar bahasa Indonesia. Arti kata percaya itu adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Itu menurut KBBI ya. Tapi saya mau kita tuh belajar kata percaya menurut Alkitab. Kata percaya menurut Alkitab itu adalah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu memiliki kepercayaan yang besar sehingga mematuhi apapun yang diperintahkannya. Jadi percaya menurut dunia dan percaya sebagai kita anak-anak Tuhan itu enggak sama ya. Percaya yang dimaksud di sini bukan sekedar yakin atau mengakui saja. Karena kalau kita cuma yakin dan mengakui saja, oh ya percaya aja di mulut, itu setan juga percaya loh kayak gitu tuh. Nah, tapi kalau kita cuma percaya kayak gitu, apa bedanya kita dengan iblis kan? Iblis juga percaya. Tapi kalau kita mau belajar lebih dalam, percaya menurut Alkitab, yaitu kita mau mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kita buka ya di dalam Yakobus 2 ayat 19. Ini kebetulan karena saya catat, saya yang bacakan. Kalau yang enggak ada nanti gantian yang bacanya ya. Jadi Yakobus 2 ayat 19. Ini dari kitab terjemahan baru ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saya coba lagi dari terjemahan yang lain. Ini terjemahan TSI ya. Nah, ini lebih bagus, lengkap. Dia kayak merangkum ayat 19 dan ayat 20. Keyakinan tanpa perbuatan tidak ada bedanya dengan kepercayaan setan. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah. Bagus. Setan juga percaya demikian. Dan mereka gemetar ketakutan karena tahu bahwa kepercayaan itu tidak akan menyelamatkan mereka dari neraka. Jadi kalau kita cuma percaya saja, itu sama kayak setan ya. Itu kepercayaan itu enggak akan membawa kita itu masuk ke surga. Jadi kalau cuma percaya Tuhan, oh aku percaya kok. Percaya Tuhan Yesus, percaya. Orang Kristen kan enggak mungkin enggak percaya. Percaya. Tapi kalau cuma berhenti sampai dipercaya, itu tidak akan membawa kita pada tujuan akhir kita. Nah, percaya dan taat, ini kan judul tadi ya. Itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan Kristenan. Artinya kalau kita itu percaya sama Tuhan Yesus, kita tuh juga harus taat sama perintahnya. Kita harus melakukan supaya kita itu bisa menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Nah, dari yang saya renungkan itu salah satu contoh tokoh Alkitab yang menuai akibat dari ketidakpercayaannya itu adalah Saul ya. Saul itu di 1 Samuel 13 saya ceritakan garis besarnya ya. Di pasal itu tuh diceritakan Raja Saul itu punya pasukan itu 3.000 orang. 2.000 ikut dia ke Mikmas ya. Yang 1.000 ikut anaknya Yonatan ke Geba. Waktu itu Yonatan yang membawa 1.000 orang itu
menyerang pasukan kependudukan Filistin dan menang. Waktu tahu tentara kependudukannya itu dikalahkan, orang-orang Filistin tuh marah gitu loh. Marah, dia bawa 3.000 kereta berkuda, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan yang berjalan itu banyaknya seperti pasir. Jadi banyak sekali ya, mau melawan balik. Nah, waktu mau melawan balik itu rakyat Israel itu takut, ketakutan, dan mereka tuh lari gitu, lari berserakan, lari bersembunyi ya, supaya mereka itu enggak diserang sama bangsa Filistin ini. Nah, waktu itu terjadi, kita baca di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 13. Kesia ya, bacain ya. Kesia mau baca 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 13. Kesia sudah keren, makanya dia duduk di sebelah saya. Sudah seperti pembicara ini dia. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 13. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ia ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin yang berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Nah, waktu itu kan dia nunggu kok lama ya, kok nggak datang. Samuel kan bilang 7 hari nanti aku datang, tapi kok nggak datang. Ini rakyat ini sudah mulai gelisah, mulai meninggalkan. Makanya Saul langsung mengambil keputusan, "Ayo sini, bawa, aku yang akan mempersembahkan korban bakaran." Nah, dari ayat yang tadi kita baca itu, saya berusaha untuk kayak merenungkan ya, apa ya kesalahan yang dilakukan Saul. Ada 5 kesalahan yang dilakukan Saul. Yang pertama, dia itu tidak percaya Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi di awal perjalanannya Saul itu sebelum dipilih jadi raja, sampai dipilih itu dia bagus gitu ya, sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, sehingga Tuhan itu berkenan. Dan waktu bangsa Israel ini mencari raja, minta raja, Tuhan itu ngangkat Saul ya, sungguh-sungguh. Tapi berjalannya waktu, jadi awalnya bagus, berjalannya waktu, dia udah menang lawan musuh-musuh, dia udah tenar, dia udah maksudnya sukses gitu ya, kerohaniannya mulai merosot. Jadi waktu Samuel itu tidak kunjung datang ke Gilgal, dia itu mulai stres. Dan dia tuh takut orang-orang Israel itu yang mulai meninggalkan dia gitu ya. Dan merasa bahwa waduh, rencanaku ini enggak berjalan dengan baik gitu. Jadi
saya ngajak kita membayangkan ya, waktu itu Saul tuh punya pikiran gini, wah ini ya, rakyat ini yang pasukan yang ada ini tak kasih semangat. Gini ya, memang itu Filistin itu punya banyak pasukan, kereta kuda, pasukan berkuda, senjatanya lengkap banyak, bahkan lebih banyak dari kita. Tapi jangan khawatir, nanti Samuel datang, kita itu memberi persembahan sama Tuhan, Tuhan nanti nolong kita. Nanti waktu mereka belum siap, kita sudah nyerang. Nah, mereka akan kalah karena kita ditolong Tuhan. Jadi skenarionya dia itu seperti itu. Tapi ternyata di rentang waktu dia menunggu, kok gak datang-datang ya? Dia cemas, loh kok mulai meninggalkan aku satu-satu gitu. Jadi dia akhirnya ngambil keputusan, ya udah kita akan aku aja yang mempersembahkan korban bakaran gitu ya. Nah, karena takut, karena panik, karena dia nggak tahu harus berbuat apa lagi, jadi Saul itu melakukan yang jelas-jelas berdosa. Kan zaman dulu itu seorang raja itu tidak boleh mempersembahkan korban. Kenapa? Karena itu adalah pekerjaannya yang hanya boleh dilakukan imam. Saul itu tahu, tapi Saul itu sengaja gitu loh. Jadi sudahlah, daripada rakyat ini meninggalkan aku aja. Jadi daripada planningku ini, rencanaku ini gagal, sudah tak take over semua sendiri gitu ya. Jadi dia yang mau ngambil itu. Padahal Tuhan itu juga enggak mau gitu loh. Seperti Raja Usia, kalau kita baca di 2 Tawarik 26 itu ya, Raja Usia itu juga sama, awalnya baik, sungguh-sungguh baik, hidup berkenan sama Tuhan, tapi dia juga melakukan tugasnya imam. Dia mempersembahkan korban bakaran yang harusnya dilakukan imam, dan itu Tuhan sangat marah. Jadi sehingga dia sakit kusta ya. Nah, kalau aja Saul itu percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, dia akan menunggu waktunya, dan dia akan percaya Tuhan itu punya waktunya untuk dia gitu ya. Karena apa? Karena tadi dikatakan bahwa waktu dia membakar persembahan tidak lama setelah itu, berarti kan waktunya tuh singkat. Begitu bakar, Samuel itu datang. Coba dia tuh sungguh-sungguh percaya, dia akan menunggu sampai Samuel itu datang gitu ya. Nah, kalau hal itu dilakukan pasti hasilnya berbeda, sebab kita tuh harus percaya ya, ada atau tidak ada orang, Tuhan itu bisa membuat berbagai cara untuk kita. Iya, jadi banyak atau sedikit pasukannya itu gak jadi masalah, karena kalau kita bersama dengan Tuhan, seperti Daud mengalahkan Goliat, dia sendirian. Tapi kalau Tuhan menyertai itu hasilnya beda. Dan imannya Yonatan itu malah yang lebih bagus. Kita baca di 1 Samuel 14 ayat 6. Oke, siapa aja? Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Amin ya. Jadi baik dengan adanya orang atau sedikit orang, Tuhan itu pasti menolong ya kalau kita itu sungguh-sungguh percaya. Nah, seringkali kita ini seperti Saul ya, kalau kita lihat gini, wah Saul gini, tapi kita renungkan, kita refleksi ya, seringkali hidup kita itu seperti Saul ya, saat kita tuh menanti-nantikan jawaban doa, Tuhan kok doaku ini enggak dijawab-jawab ya, Tuhan kamu tuh ada ta, Tuhan tuh baik ta, kok masalahku segini banyak kok Tuhan izinkan, kapan Tuhan itu datang? Kita enggak sabar nunggu waktunya Tuhan itu menjawab, kita selalu kepingin instan, mau cepet. Akhirnya kita pakai cara-cara kita sendiri, kita enggak lagi mengandalkan Tuhan. Kita sudah merasa bahwa sudah kalau ini tak lakukan, Tuhan loh enggak jawab. Wes ini yang tak lakukan, pasti nanti hasilnya bagus. Kita lupa ya bahwa kalau tanpa Tuhan itu
kita itu bukan apa-apa. Tanpa Tuhan itu apa yang kita lakukan itu sia-sia gitu. Nah, kalau kita itu melakukan segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu, kita harus pegang ayat Roma 8 ayat 28 ya. Bahwa kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu ayat emas yang harus kita pegang. Jangan khawatir kalau kita lagi menanti-nantikan jawaban Tuhan. Bukan Tuhan tidak bekerja loh, Tuhan sedang bekerja. Tuhan akan menyatakan tepat pada waktunya. Nah, kesalahan Saul yang kedua itu dia tidak mau mengakui kesalahannya, tapi malah menuduh orang lain yang salah. Jadi melimpahkan kesalahan pada orang lain. Tadi yang kita baca ya di 1 Samuel 13 ayat 10 sampai 12. Waktu Samuel tanya, Saul, kamu tuh melakukan apa? Samuel tuh tahu gitu loh. Waktu itu Samuel tahu Saul tuh ngapain, karena mungkin waktu Samuel datang, Samuel tuh masih bisa mencium bau asap dari korban bakaran itu kan. Nah, Saul tidak segera mengakui kesalahannya, malah nyalakan Samuel. Kamu sih gak datang-datang, kamu kan sudah janji kamu gak datang-datang. Ini lihatin itu loh, rakyat-rakyat sudah mulai meninggalkan aku. Maka aku ya sudah, karena tugasmu kamu tidak lakukan, ya sudah tak lakukan tugasmu tak ganti gitu ya. Jadi ini yang disesalkan sama Samuel. Sebetulnya teguran-teguran Samuel itu kepingin supaya Saul itu ya waktu ditegur gitu introspeksi diri, iya menyesal dan bertobat ya, ngaku salah. Tapi enggak gitu loh, Saul malah nyalakan orang lain. Nah kita juga ya seringkali kalau kita ini ada melakukan kesalahan dalam kehidupan kita ini, terus kita ditegur gitu, ditegur orang gitu, gondok, terus gak mau ngaku gak gitu kok. Jadi ego kita ini lebih besar, kita malah gak mau ngakui kesalahan, malah membenarkan diri, terus malah lari. Kita gak boleh kayak gitu ya. Kita hidup ini kita juga ada komunitas. Kalau kita punya komunitas yang baik, teman-teman yang baik itu pasti akan memberi teguran, dan teguran mereka itu bukan karena mau jatuhkan kita, tapi teguran mereka itu mengasihi kita, karena kepingin kita itu juga bertumbuh bersama-sama. Kita ini sebagai teman seperjalanan dalam menyongsong nanti Tuhan itu datang gitu ya. Jadi kalau kita ditegur, jangan cepat-cepat marah, kita periksa dulu. Apa saya ini salah atau enggak ya gitu ya. Apa motivasiku tuh sudah benar. Saya juga ya kan kemarin ini tahun ini tuh kan diberi tugas ada untuk ya membantu hamba Tuhan itu menyusun jadwal. Saya ada sempat berpikir bahwa kalau jadwalnya nggak penuh itu saya tuh kasihan gitu loh, mereka jauh-jauh jadwalnya nggak penuh, saya merasa bersalah gitu ya. Terus teman saya tuh negur saya, kamu kalau mau jadwalkan kamu harus berdoa, di mana Tuhan itu mau menempatkan gitu loh untuk menjadi berkat. Misalnya pun kosong, kamu jangan merasa bersalah karena itu mengizinkan supaya dia berdiam diri, ngecas sama Tuhan. Mungkin saja Tuhan mau juga, maksudnya memberi waktu gitu loh, bukan karena oh aku harus memenuhi, oh aku harus, tapi ada saatnya waktu sama Tuhan. Terus dia ada ngomong begini sama saya, jangan karena kamu kepingin, oh karena kamu hebat ya bisa memenuhkan, kepingin juga dapat pujian karena kamu hebat. Terus pertama saya dengar itu, saya merasa, loh aku tuh gak pernah kayak gitu, karena aku bukan orang yang suka tampil gitu ya, aku lebih suka belakang layar, aku melakukan bagianku yang menyenangkan hati Tuhan, tidak perlu pujian. Tapi ingat lagi sekali lagi ya, Saul usia dulunya itu memulai dengan baik gitu loh, bisa mengakhiri dengan tidak baik. Kenapa? Karena sedikit-sedikit itu tidak sadar. Orang kalau dipuji itu sedikit-sedikit itu tidak sadar loh, oh iya ya, menikmati bisa menyimpang. Nah, waktu itu saya introspeksi diri, iya ya, aku
enggak apa-apa gitu loh. Kalau memang aku sudah melakukan bagianku sungguh-sungguh, kalau aku berdoa, sudah tak jadwal. Kalau memang kosong dan memang benar-benar enggak ada, ya sudah gitu loh. Jangan merasa bersalah dengan tuduhan itu untuk menutupi gengsiku kayak gitu ya. Tapi benar-benar ya memang ini bagianku, aku sudah melakukan yang terbaik. Jadi teguran-teguran itu atau masukan-masukan itu bukan membuat saya itu jelek, tapi saya percaya teguran yang tulus karena dia juga mau saya sama-sama bertumbuh, saya juga sama-sama bisa menjadi berkat. Jangan sampai saya ini juga jatuh gitu ya, karena ya gitu ya, banyak juga saya juga banyak di EC teman saya juga, oh makelar pendeta, wah saya nggak suka ya kata-kata itu karena bukan ya, makelar kan menjajakan, tapi ini sungguh-sungguh cuman mau membantu gitu ya. Ya itu ya. Jadi jangan sampai kita juga waktu ditegur menyalahkan keadaan. Iya, soalnya aku nih soro, aku kayak gini nih. Jadi bukan mau introspeksi diri, tapi karena mau menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Seperti Saul menyalahkan Samuel ya. Itu jangan ya. Terus kesalahan Saul yang ketiga, dia lebih memilih untuk menyenangkan orang daripada menyenangkan Tuhan. Jadi mungkin banyak orang Israel itu mengagumi Saul ya. Wah, Saul ini hebat ya, Saul ini selalu menangan. Jadi Saul itu punya image, oh gini, kalau misalnya ini Samuel nggak datang, persembahan ini tak persembahkan. Wah, nanti bangsa Israel ini muji aku. Wah, Saul ini orang yang hebat, cepat bertindak, suka menyelesaikan masalah dengan cepat kayak gitu ya. Tapi jika kita melakukan itu ya, kita bertindak cepat, kelihatannya kita menyelesaikan masalah, tapi kalau Tuhan tidak ada, itu semuanya itu sia-sia gitu, semuanya hancur ya. Harusnya Saul itu lebih memperdulikan untuk menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan bangsa Israel. Jadi waktu Samuel itu mengumumkan penghakiman atas Saul, yaitu ya tadi ya, kamu bertindak bodoh, kamu tidak mentaati perintah Tuhan. Sebab itu sebab sekarang Tuhan tidak menegakkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap ada. Jadi inti dari sebuah kerajaan ya, seorang yang menjadi raja itu dia pasti akan menegakkan dinastinya ya. Jadi kalau Saul jadi raja, harapannya nanti anak-anaknya ini juga akan menggantikan dia menjadi raja. Tapi karena kesalahan yang dibuat itu, Tuhan tidak lagi menegakkan kerajaannya. Jadi dinastinya itu sama Tuhan diruntuhkan. Nanti yang Tuhan pilih untuk menggantikan jadi raja itu adalah orang-orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Ya itu, dan sebetulnya kalau tadi dari puji-pujian ya, waktu saya memuji Tuhan, saya tuh bisa merasakan kasihnya Tuhan tuh yang begitu besar ya sama kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Oh karena Saul salah gitu ya, sudah langsung, sudah kamu udah enggak ada di hadapanku. Enggak loh. Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu sayang. Tuhan itu memberi Saul kesempatan yang kedua, dikasih kesempatan. Tapi ya itu, lagi-lagi Saul itu melakukan kesalahan, dan ini kesalahan Saul yang keempat, yaitu Saul tidak peka pada kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan ya. Jadi sebetulnya teguran dari Samuel itu adalah undangan supaya Saul itu bertobat. Tapi ternyata Saul enggak bertobat. Kalau Saul itu bertobat, bisa saja Tuhan itu membalikkan loh dinastinya. Jadi kerajaannya itu dikembalikan. Tapi Saul enggak bertobat. Nah, waktu kesempatan kedua itu kira-kira kayak gini ya. Ini bahasanya Tuhan itu kayak gini ke Saul. Saul, engkau itu kan gagal ya, sudah gagal mengalahkan orang-orang Filistin. Karena engkau itu tidak taat di dalam melakukan persembahan korban kepada Tuhan. Yang semestinya itu bukan tugasmu. Sekarang ketika kerohanianmu itu sudah mulai merosot, aku ini memberikan kesempatan kedua sama kamu, gitu ya.
bantai orang-orang Amalek itu, tumpas habis termasuk ternak-ternaknya, jangan ada yang disisakan. Nah, itu di 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3 ya. Coba dibacakan sama Keisha. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka jika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpaskannya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun ulah anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpaskan mereka. Jadi waktu Tuhan itu memberi kesempatan kedua ya, disuruh tumpas orang Amalek, ditumpas habis rajanya, ternak-ternaknya itu semua ya. Tapi lagi-lagi Saul ini tidak menuruti ya. Di ayat 8 sampai 9 bahkan dia itu melakukan yang sebaliknya. Dia tidak memanfaatkan apa yang Tuhan kasih, kesempatan kedua yang Tuhan kasih, tapi melakukan sebaliknya. Malah dibawa yang Tuhan tidak mau ya, rajanya tidak ditumpas, ternak-ternaknya yang bagus-bagus dibawa gitu ya. Amalek di sini kenapa sih Tuhan itu mau Saul itu menumpas habis orang Amalek. Orang Amalek di sini itu kalau kehidupan kita yang kita tahu tuh itu dosa-dosa kita, dosa-dosa, keinginan-keinginan daging, hawa nafsu kita. Tuhan itu mau supaya kita itu tidak lagi kompromi dengan keinginan daging kita, dosa-dosa kita. Tidak ada yang namanya abu-abu, putih ya putih, hitam ya hitam. Seringkali Tuhan itu kalau memberikan kita kesempatan, kalau kita salah ya Tuhan kasih kita kesempatan kedua. Tuhan mau bertobat sungguh-sungguh, bertobat sampai akar-akarnya gitu loh. Jangan kita kompromi. Seringkali tapi kita tuh seperti Saul gitu loh. Gagal lagi kita, terus lah nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit kompromi sama dosa. Terus nggak apa-apa lah, ini kan nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang lihat, udah nggak apa-apa lah ngambil sedikit kayak gitu. Itu yang kita lakukan yang seperti Saul ya. Kita juga introspeksi diri ya. Jangan sampai kita tuh ada dosa-dosa yang masih kita sembunyikan, yang masih kita eman-eman gitu ya. Enggak lah, ini masih enggak apa-apa, ini masih area abu-abu. Sebaiknya kita benar-benar kalau kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan, mau berkenan, kita harus yaitu tumpas habis Amalek-Amalek yang ada di dalam hidup kita. Terus kesalahan Saul yang kelima adalah lebih mementingkan reputasinya daripada menuruti perintah Tuhan. Itu di 1 Samuel 15 ayat 24 sampai ke 30. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah ulangi titah Tuhan dan perkataanmu, tapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah pada Tuhan. Tetapi
Jawab Samuel pada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lebih sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal." Tetapi kata Saul, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga kehormatanmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah pada Tuhan Allahmu." Ya, ini di ayat yang ke-30 ya penekanannya. Tetapi kata Saul, "Aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Nah, ini Saul ini sudah salah, tahu berdosa. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tapi dia enggak bertobat ya. Tapi dia mau menyelamatkan reputasinya, mau dia tetap populer. Jadi malah Samuel yang sudah marah bilang, "Ikut ambil aku supaya itu loh, rakyat-rakyat itu tuh tidak memandang rendah aku," gitu. Jadi wah, ini benar-benar enggak karu-karuan ya ini. Jadi kayak kasus-kasus yang terakhir yang kita dengar itu ya, yang rame lagi viral itu ya, waduh ya, karena gengsi reputasi, cuman karena anak-anak akhirnya dia menghancurkan hidupnya ya. Semua sekarang sudah dibuka semua, jangan sampai kita itu seperti itu ya. Kalau kita sudah ditegur, saya yakin dia pasti sudah banyak kali Roh Kudus tuh ngomong, orang yang lagi viral tuh ya, sudah banyak Roh Kudus ngomong, tapi dia tetap melakukan kejahatan. Kan komen-komen orang yang pernah disakiti itu muncul juga di IG Suara Surabaya itu ya. Jadi jangan abaikan kalau Tuhan itu sudah menegur kita. Jangan gengsi karena reputasi. Kalau kita salah minta maaf ya minta maaf gitu loh. Jangan gengsi terus mau reputasi bagus, mau tetap populer, akhirnya kita malah membuat dosa yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, orang yang terus ini ya, Saul adalah seorang yang berkenan di hati Israel dan sangat mementingkan citra, gengsi dalam hal-hal yang dilihat orang. Tapi Tuhan itu melihat orang itu yang berkenan di hatinya, seperti Tuhan itu memilih Daud yang berkenan di hatinya ya, bukan apa yang Daud punya, tapi karena Tuhan itu melihat hatinya Daud. Nah, di sini saya itu mau kita sama-sama belajar. Apa sih arti orang yang berkenan di hati Tuhan? Kita bandingkan orang yang berkenan di hati Tuhan itu di sini Daud dengan orang yang tidak berkenan di hati Tuhan di sini Saul ya. Yang pertama, orang yang berkenan di hati Tuhan itu memuliakan Tuhan. Saul itu lebih peduli dengan keinginan diri sendiri daripada keinginan Allah. Kalau Daud itu tahu keinginan Allah itu lebih penting daripada keinginannya. Jadi kalau kita introspeksi diri, apakah aku ini sudah jadi orang yang berkenan di hati Tuhan ya? Yang pertama kita periksa, apakah yang tak lakukan ini itu aku lebih memilih untuk memuliakan Tuhan, atau aku itu lebih memilih untuk memuliakan diriku sendiri. Itu ya. Jadi kita harus bisa ngerti ya, Tuhan lebih penting atau aku lebih penting gitu ya. Yang nomor 2, seorang yang berkenan di hati Tuhan itu menobatkan Tuhan sebagai raja. Bagi Saul itu raja. Tapi kalau bagi Daud,
Tuhan adalah raja, sebetulnya baik Daud maupun Saul itu tahu bahwa mempersembahkan korban pada saat sebelum pertempuran itu penting. Tapi Daud itu berpikir mempersembahkan korban itu penting karena itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tapi beda dengan Saul, mempersembahkan korban itu penting. Kenapa? Karena dengan persembahan korban itu dia dapat membantu dia untuk memenangkan peperangan gitu. Dia berpikir bahwa ini Tuhan akan membantu dia mencapai tujuannya. Tapi kalau Daud beda. Kalau Daud, Tuhan adalah tujuannya. Jadi beda ya. Kalau Saul itu berpikir bahwa Tuhan itu yang membantu untuk mencapai tujuannya. Tapi kalau Daud berpikir Tuhan adalah tujuanku. Jadi yaitu kita tuh introspeksi ya dalam hidup ini. Yang jadi raja itu Tuhan atau yang jadi raja itu aku gitu ya. Seringkali kita itu nggak sadar loh. Aku, pokoknya aku, mauku. Kita nggak ingat bahwa yang jadi raja itu Tuhan. Yang kita dulukan, yang kita pentingkan tuh kehendak Tuhan daripada kehendakku. Jangan karena masalahku nggak ditolong, bukan nggak ditolong ya. Ini lebih parah lagi, tidak ditolong dengan caraku, dengan cara berpikirku, maka Tuhan itu jahat. Lah itu kan berarti rajanya itu diri sendiri, bukan Tuhan. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan, kamu tuh rajaku. Mosok sih kalau Tuhan itu raja, itu Tuhan itu membiarkan kita itu kayak susah kayak gitu kan enggak mungkin. Kita aja yang orang biasa, kita misalnya punya pegawai, kita loh yang enggak mau hidup pegawai kita susah kan. Kalau ada susah apa kita bantu, apalagi Tuhan gitu ya. Terus yang ketiga, seorang yang berkenan di hati Tuhan itu memiliki hati yang lembut dan bertobat. Ketika Saul dihadapkan dengan dosa, dia itu memberikan banyak alasan. Jadi hatinya keras. Banyak alasan, bahkan menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia buat. Tapi kalau Daud dihadapkan dengan kesalahan, waktu dia ngambil Batsyeba, dia itu sungguh-sungguh bertobat, minta ampun, mengakui kesalahannya dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, memang tetap ada konsekuensi, tapi di sini kita bisa lihat ya, hati yang lembut seperti Daud, inilah yang meskipun sama loh, Daud ini juga berbuat dosa, tapi kenapa Tuhan itu kok tetap membuat Daud ini berkenan di hatinya Tuhan? Karena Daud punya hati yang lembut, mau mengakui dosanya, mau bertobat. Ini loh, kita manusia ini ya enggak luput dari salah ya, pasti kita tuh seringkali berbuat dosa. Tapi respon hati kita itu loh yang menentukan kita ini berkenan apa enggak di hati Tuhan. Kalau kita seperti Saul, ya sudah, habis. Kalau kita seperti Daud, kita salah, kita mau merendahkan hati, Tuhan itu akan memberikan kesempatan buat kita. Tuhan itu sayang kok. Tuhan itu enggak, kenapa sih dia kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib? Kalau dia enggak sayang sama kita, dia enggak akan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita gitu. Jadi dia itu memang benar-benar Tuhan yang sayang sama kita ya. Yang keempat, seorang yang berkenan di hati Tuhan itu taat akan perintah Tuhan. Nah, di sini di 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 24. Bacakan ini sama Kesia. 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kartau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat
geser. Thank you ya, C. Nah, di sini loh, seorang yang berkenan di hati Tuhan itu taat akan perintah Tuhan. Di sini Daud itu waktu mau perang tanya Tuhan, Tuhan ini apa Tuhan gini. Tuhan kasih langkah-langkahnya gimana caranya. Dan apa yang dilakukan Daud? Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi dia melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan hasilnya ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Geser. Jadi kita kalau mau menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, kita tuh harus benar-benar taat ya, nurut sama Tuhan. Gimana sih caranya kita tuh supaya bisa percaya sama dan taat sama Tuhan? Yaitu caranya kita bergaul erat dengan Tuhan. Kalau kita nggak bergaul erat dengan Tuhan, gimana caranya kita bisa percaya dan taat, ya kan? Kita nggak akan mungkin mempercayai seseorang yang nggak kita kenal dekat. Kita nggak mungkin orang nggak kenal gitu ngomong, kamu nanti pergi sini ya, lewat sini. Kita nggak mungkin percaya. Nanti orang ini bohong gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar percaya sama orang yang kita percayai, pasti kita melakukan apa yang dia mau ya. Ya, jangan sampai hidup kita ini yang dimulai dengan baik, kita akhiri dengan tidak baik ya. Jangan seperti Raja Saul atau Raja Uzia. Awal kita kenal Tuhan, kita hidup lahir baru, kita mulai dengan baik. Jangan sampai di dalam perjalanan ini kan kita nggak ada yang tahu kapan umur kita, kapan waktu kita selesai. Dalam perjalanan ini masih panjang. Jangan sampai kita di tengah-tengah ini menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena hari-hari terakhir ini bukan tambah baik ya, tambah banyak godaan, banyak rintangan, kemajuan teknologi tambah hari tambah jahat ya. Di mana-mana LGBT sudah dilegalkan, apa segala macam. Baiklah kita itu tetap hidup benar. Ya, kita jangan meninggalkan komunitas-komunitas kita yang baik, yang membangun ya. Karena mereka ini salah satu support system kita. Kita nggak bisa sendiri. Kita juga, saya tahu kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kita juga butuh orang-orang di sekeliling kita. Kita undang Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita, seperti yang kemarin saya share itu ya di renungan itu di Yohanes 6, itu ketika murid-muridnya menghadapi badai, takut. Tapi ketika dia mengundang Tuhan Yesus masuk, maka tidak lama ya, bukan tidak lama, tapi seketika itu juga mereka sampai kepada tujuan. Jadi kalau kita mengundang Tuhan Yesus, kita nggak usah khawatir, badai, topan, kehidupan yang kita hadapi itu ada Tuhan Yesus yang bantu kita ya, Tuhan yang bekerja. Dan ada satu kisah yang begitu memberkati saya. Mungkin saya sudah share beberapa hari yang lalu ya, ini dari sharingnya Pastor Billy Lantang. Ini bagus banget memberkati saya. Saya mau cerita sedikit ya. Jadi ada seorang pengusaha ini mau pergi ke suatu tempat, ke daerah. Memang daerah itu lebih kecil, nggak bisa dijangkau dengan pesawat yang besar, pesawat Boeing itu nggak bisa. Jadi harus pakai pesawat baling-baling, pesawat kecil. Jadi dia charter nih pesawat. Karena pesawat ini kan kecil, dia duduk di sebelahnya pilot. Sebelum berangkat, dia berdoa. Dia berdoa untuk minta perlindungan Tuhan. Nah, udah kan berangkat. Nah, waktu itu cuaca itu begitu cerah. Tapi tiba-tiba cuaca itu berubah mendadak. Jadi cuacanya buruk sekali. Dan saya pernah pergi waktu itu mau ke Batu Licin, dari Surabaya ke Banjar itu pesawat besar, dari Banjar ke Kota Baru. Ke Kota Baru itu harus pesawat kecil karena banyak gunung itu. Tapi bukan pesawat baling-baling, yang pesawat kecil. Waktu itu saya nggak tahu ya, ada turbulen itu turun itu 25 cm memang, boom gitu ya. Jadi ada yang sampai kita tuh kebentuk atap ini loh, karena tekanan gitu ya. Sejak itu saya sudah kapok, saya nggak mau, mending jalan darat, mending lewat mobil sama naik ferry daripada naik pesawat kecil gitu ya. Jadi di dalam cerita ini pilotnya itu
bilang, tahu karena yang pengusaha ini tadinya berdoa, pasti dia orang Kristen ya, dia bilang gini, tolong ya doakan saya ini kalau ada badai besar yang menakutkan, saya pasti pingsan, dia bilang gitu. Terus yang pengusaha bilang, loh kok Isa, kamu kan pilot, kenapa kamu bisa pingsan? Kalau badai biasa saya nggak apa-apa, tadi saya udah lihat perkiraan cuaca cerah, makanya saya tuh mau gitu loh ditugaskan. Saya nggak tahu kalau badainya seperti ini gitu ya. Gak lama dia pingsan. Bayangkan kita yang di sebelah ya, aduh pilotnya pingsan, terus ya apa? Terus pengusaha ini segera ngambil radio gitu ya, Mede gitu, ketakutan, tolong saya lah. Waktu itu ada pesawat Boeing mungkin, tapi enggak yang terdekat menangkap sinyal itu ya. Terus dia bilang, oke, saya akan membantu kamu untuk menyampaikan kepada menara airport terdekat, dia bilang gitu. Setelah itu tersambung sama yang di menara terdekat. Terus yang di menara itu bilang gini, ya Bapak, saya udah menangkap sinyal urgensi dari Anda. Saya sudah tahu pesawat yang Anda naik ini tuh apa. Di depan saya sudah ada buku manual. Pesawat itu pesawat yang sangat sederhana. Saya yakin dengan panduan saya, Bapak itu bisa mengendalikan pesawat itu sampai mendarat gitu. Tapi ingat ya Pak, Bapak jangan lihat badainya. Bapak fokus dengerin suara saya yang memandu Bapak untuk mengendalikan pesawat. Terus, iya pengusaha, iya saya mau. Jadi dia mengendalikan sampai akhirnya dia bisa mendarat di airport terdekat. Waktu mendarat gak lama dia didatangi seorang pria. Dia bilang, halo Bapak, saya adalah pria yang tadi memandu Bapak untuk bisa mendaratkan pesawat ini. Selamat ya, Bapak hebat, luar biasa, Bapak sudah bisa mendarat dengan selamat. Terus Bapak pengusaha ini kan begitu selamat langsung dipeluk ini lagi. Terima kasih ya, kamu menyelamatkan hidup saya. Saya nggak tahu kalau nggak ada Bapak gitu ya. Dia bilang, yang hebat itu Bapak. Kenapa? Karena Bapak mau mendengarkan instruksi saya. Pernah kejadian seperti ini, tapi pesawat itu jatuh. Karena orang itu melihat badainya, tapi tidak mendengarkan instruksi saya. Nah dari cerita ini saya merenung hari ini. Ada ketinggalan. Waktu Bapak itu bilang, dengarkan instruksi saya ya, jangan lihat badai. Saya bisa melihat Bapak, tapi Bapak tidak bisa melihat saya. Saya bisa melihat Bapak dari radar. Maka itu Bapak dengarkan instruksi saya. Dari renungan yang singkat ini, saya tuh kalau hari ini Tuhan Yesus bilang ke kita ya, kamu gak bisa lihat saya, tapi saya bisa lihat kamu. Saya bisa memandu kamu untuk mencapai tujuan hidupmu. Dengarkan saya, jangan lihat badai. Kalau saat ini kita punya banyak masalah kayak anaknya sakit gitu ya, terus atau masalah ekonomi atau masalah apapun, jangan lihat masalahnya. Lihat Tuhan Yesus, dengarkan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Direct apa yang Tuhan mau, tuntunan Tuhan apa, sampai kita bisa tiba nanti suatu saat nanti tujuan kita itu surga, sampai di surga. Saya juga terberkati ya, saya juga bukan yang hebat, saya juga mau belajar. Seringkali saya nyeleweng juga, tapi hari ini kita sama-sama mau belajar ya. Ya ini yang bisa saya sampaikan, karena ini bukan khotbah, ini sharing kayak komsel. Sekarang saya mau dari yang saya sharingkan ini, mungkin Mbak Enda, Pak Markus, Pak Lukas, Cik Angel, Pak Mingti, kakaknya mau sharing sedikit apa yang dialami dari kisah-kisah yang kita tadi sharingkan. Kemarin minggu lalu loh kita sudah dibilang loh sama Kak Doni loh, Pak Doni bilang gini, udah Kristen berapa lama? Kalau ditunjuk doa, jangan saya loh. Saya juga tertegur. Jadi kalau sekarang sharing sedikit lah untuk memberkati. Jadi nggak usah yang kayak waduh harus bagus, enggak. Jadi dari pengalaman dari masing-masing kita pasti bisa memberkati. Mungkin nggak banyak orang, tapi sedikit orang itu, satu orang saja itu sudah memberkati gitu.
Shalom, perkenalkan nama saya Vina. Saya sudah ibu rumah tangga. Oke, saya diajak Bu Enda di sini bulan September ya Bu ya? September ya. Dan saya itu selalu kalau Sabtu itu ada kegiatan anak atau sama suami pelayanan sana sini. Jadi aku Bu Enda maaf ya. Jadi kali ini bisa ketemu di sini. Puji Tuhan. Tadi saya mendengar pujian penyembahnya bagus ya. Terus setelah saya juga memang saya anak teologi, tapi saya perlu belajar dari Bu Enda juga. Dan saya masih perlu belajar banyak. Dan di gereja saya itu gembala saya mengatakan seperti ini. Tuhan kuatkan kami untuk menyembah Engkau. Kalau kita ini, aku loh pertama kali di sini duduk dengan tadi Pak Markus Pak Lukas itu menyembah berapa lagu. Ini pantat ini bisa panas ya. Dan kalau enggak tahan di dalam mazmur itu, dalam kumpulan-kumpulan orang benar, itu sudah cacing kepanasan gitu ya. Dan di sini puji Tuhan saya lihat aman-aman aja ya. Ya aman, berarti sudah terlatih imannya untuk menyembah. Oke, saya itu ya terharu juga, hebat ya. Saya juga belajar, wow luar biasa. Ya untuk firmannya udah bagus sih. Ya firmannya sudah bagus. Yang menurut saya ya belajar sekarang ini untuk kedepannya kita masing-masing kan tujuannya imannya kan beda-beda. Jadi bagaimana seperti di dalam kitab Injil itu talenta-talenta kecil itu ayo kita kembangkan, seperti itu dibilang itu setting people on fire ya. Jadi ya kita kembangkan talenta-talenta yang kecil yang Tuhan percayakan, sehingga dengan kita belajar Daud dan Saul ini, pasti Tuhan juga berikan Roh Kudusnya untuk kita dapat hidup dipimpin di jalan yang benar, sehingga apapun goncangan, apapun badai yang datang, yang diundang dan tidak diundang itu pasti datang. Dan akan menggoncang iman kita yang atau belum sebiji sawi pun itu tetap digoncangkan, tetapi biarlah hati kita anugerah untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu anugerah yang sangat besar, sekalipun itu gratis dan itu tidak layak kita terima, biarlah itu kita tetap pegang teguh untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun masalahnya, biar kita tetap belajar dari Samuel, Tuhan tujuan kita. Amin. Ada dari Bapak? Ya, puji Tuhan. Saudara Vina ini kami ketemu bulan apa ya ke tempatnya Cici Teresia itu ya? Ada 3-4 bulan yang lalu ya? Ya sekitar itulah sebelum Pak Markus sakit waktu itu ya. Jadi ceritanya dia waktu ketemu Komsel, kami biasa ya, kami ini suka menyembah Tuhan ya. Jadi walaupun di situasi Komsel yang berbagai macam cara mereka datang kepada Tuhan, dia bilang kok saya tersentuh ya dengan Cici Teresia ini datang ke Tuhan, kok rasanya saya ngalami sesuatu. Nah setelah selesai Komsel dia cerita-cerita, dia bilang aku tertarik deh kalau mau bisa ke PD-nya gitu. Tadi sempat dia cerita, cuman dia bilang kapan ya waktunya, karena
dia ini juga suaminya pendeta, juga orang misi, jadi suka kemana-mana pelayanan gitu ya. Saya lihat pengutusan dari Tuhan tuh mereka luar biasa, cinta kepada Tuhan ya. Jadi walaupun dia kerepotan bawa anak, saya melihat itu hatinya Tuhan. Anaknya kan anak yang hyper semua, anak dua nih, anak yang lucu-lucu kayak anaknya Bapak Lukas kemarin. Jadi seorang hamba Tuhan yang melayani, saya lihat harus totalitas. Walaupun anak bagaimana dia menghandle itu waktu dia melayani Tuhan itu nggak mudah. Jadi saya lihat mereka juga sebagai hamba Tuhan yang luar biasa ya. Terus saya bilang begini, di PD CC Teresia ini antar denominasi. Jadi kita nggak membatasi dari gereja mana, enggak. Tapi kita satu untuk menyenangkan Tuhan. Kita rindu ada di komunitas yang tepat, saling mendoakan, ya kan. Saya juga ngerasakan banyak pemulihan. Karena apa? Walaupun usia mungkin sudah senior ya saudara, teman-teman, tapi bukan berarti kita ini kebal dosa, benar nggak? Kita juga harus siap diingatkan, kita siap untuk ditegur, kita siap untuk apa? Dibangun, ya. Jadi kita nggak hanya, beda kamu ini salah loh, enggak seperti itu. Tapi dengan firman yang disampaikan ya, ada kesaksian-kesaksian tuh bisa nemplak kita loh. Ya tadi yang Shelly sampaikan, hidup kita tuh bisa seperti Daud ya, ada saatnya kita mau taat akan firman. Ada saatnya kita juga bisa seperti Bapak Saul ya, kita sak carpe dewe gitu ya. Nah saat-saat ini saudara, mungkin yang saya sampaikan dari kehidupan kami ya, saya dulu sebelum suami saya sakit kan, dia juga bekerja ya kan, bekerja ada penghasilan. Nah ini tantangan, saat Tuhan izinkan seperti itu, kalau kita ada berkat pasti kita sangat bisa bersyukur. Amin saudara. Nah saat ini saya diizinkan Tuhan bisa bekerja, puji nama Tuhan. Dan suami saya harus sementara istirahat dulu, ya kan. Kita juga lagi bergumul doa untuk pekerjaan apa Tuhan yang kami bisa tekuni, tapi suami saya tidak harus ikut orang. Nah ini bukan sesuatu yang mudah saudara, ya kan. Kita harus menetapkan hati, kita harus juga terus mencari wajah Tuhan. Jangan sampai kita enggak mendengar suaranya Tuhan, kita jalan carpe dewe. Nah itu yang sedang kami pergumulkan, ya. Itu yang sedang kami gumuli sama Tuhan. Memang ada pekerjaan yang kita sudah kerjakan, jualan beberapa lah ya, kacang-kacangan ya. Tapi untuk saat ini pengembangannya masih belum signifikan. Jadi kami masih terus bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang kami harus lakukan yang itu bisa ada peningkatan dan itu semua juga memuliakan Tuhan. Nah sekarang ini pergumulan kami itu saudara, dan saya sangat diberkati tadi firman Tuhan sampaikan dari Shelly bahwa kita harus melibatkan Tuhan. Jangan sampai kita berjalan sepertinya sudah melibatkan Tuhan, tapi sebenarnya itu 50-50, kita masih mengandalkan kekuatan kita. Itu yang harus kami sadari, dan kami butuh Tuhan. Tuhan tolong supaya kami gak salah. Nah seperti itu. Saya sangat diberkati hari ini saudara, walaupun firman ini disampaikan mungkin gak terlalu lama, gak terlalu panjang, tapi kita harus mendengar suara Tuhan melalui apa? Persekutuan kita sama Tuhan. Itu yang sangat menentukan bagaimana langkah kita ke depan. Ya kan? Masa-masa yang sulit seperti ini kita nggak pernah tahu tahun 2025 akan terjadi apa, kegoncangan apa atas Indonesia ya. Tapi satu hal, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah atau diizinkan Tuhan ada masalah pergumulan, saya tetap yakin percaya di situ ada kesempatan yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap anak-anaknya, ya kan.
Yang penting kita menggandoli Tuhan Yesus, ya kan? Supaya kita selamat. Selamat bukan berarti hanya kita sampai ke tujuan akhir yaitu surga yang kekal. Tapi saat pengiringan kita, kehidupan kita yang menghadapi tantangan masalah, kita tidak akan mundur sedikit pun, tapi tetap bersama dengan Tuhan. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Itu aja yang bisa saya saksikan. Tuhan itu sangat dahsyat. Amin. Silakan. Cici aja nggak apa-apa. Sebenarnya belajar kesaksian tuh nggak harus yang aneh-aneh. Yo, kehidupan kita. Cici cantik. Maksa doa ya. Kita doa sekarang. Kita doa sekarang. Puji Tuhan, saudara. Yang saya dapat dari tadi sharingnya si Sally ya. Ayo kita semua sama-sama minta sama Tuhan. Tuhan tunjukkan masih ada enggak yang ketinggalan yang belum harus aku musnahkan di hadapan Tuhan. Barang-barang atau benda-benda atau apapun di dalam hatiku. Benda-benda ini maksud perasaan, sakit hati, amarah, jengkel, apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama kita minta Tuhan koreksi hati kita. Bereskan hati kita, tunjukkan Tuhan. Kadang-kadang kita ini gak sadar, rasanya aku gak berbuat apa-apa kok Tuhan. Kok gak ada sing salah Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ini dibutakan, tidak melihat. Atau kadang-kadang kita tahu tapi aduh sih susah ya Tuhan, mau musnahkan ini, mau tak taruh di hadapan Tuhan, tak lepas ini, aduh Tuhan susah. Kayak tadi itu Saul masih ada, wah ini bagus ini, binatangnya bagus nih, apa tadi ada barang-barang yang bagus, sayang ini, gak apa-apa toh Tuhan. Nanti persembahan Tuhan kok misalnya ada domba-domba, kambing, sapi ini yang tambun-tambun ini bagus dipersembahkan Tuhan. Kayaknya begitu tapi Tuhan ngomong tidak, habiskan semua, musnahkan semua. Ayo kita minta Tuhan, Tuhan mungkin ada yang menurut kita ini baik Tuhan, enggak apa-apa ya Tuhan. Enggak, kalau Tuhan bilang tidak ya tidak. Nah minta ketaatan sama Tuhan, minta kemampuan sama Tuhan. Untuk membawa semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk dimusnahkan. Minta Tuhan koreksi kita. Minta Tuhan tunjukin kita. Kadang-kadang menurut kita baik, menurut kita oh gak apa-apa. Tuhan bilang enggak. Walaupun kitanya baik tapi aku enggak berkenan. Tadi binatang-binatang yang diambil sama Saul kan yang bagus-bagus. Tapi Tuhan bilang tidak. Belajar taat. Minta Tuhan kemampuan untuk taat. Karena kalau tanpa Tuhan kita ini gak bisa apa-apa. Kita gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sama-sama yuk. Saya juga minta sama Tuhan. Supaya kita semakin hari, semakin di dalam perkenanan Tuhan. Kita diperbarui terus. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari yang luar biasa ini. Kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru daripada firman yang disampaikan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu. Tuhan kami sehati sepakat. Karena firman-Mu berkata kalau kita mau sehati sepakat kita minta apa aja boleh. Kami enggak minta yang lain-lain Tuhan, kami hanya minta ini loh Tuhan hati kami. Kami bawa di hadapan-Mu, koreksi hati kami ya Tuhan, tunjukkan kepada kami, mampukan kepada kami semua ini Tuhan,
untuk melepaskan semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Semua yang salah di hadapan-Mu, walaupun seringkali kita merasa mungkin ini enggak apa-apa ya Tuhan, ini kan kayak gini aja Tuhan, kayaknya ini baik kok Tuhan. Tuhan, penilaian kami enggak sama dengan penilaian-Mu. Ukuran-Mu enggak sama dengan ukuran kami. Tuhan, mari tolong kami. Tolong kami Tuhan, setiap pribadi yang ada di tempat ini, setiap pribadi yang ada di online juga yang mendengarkan. Tuhan, tolong kami. Kalau bukan Engkau yang menolong kami, kami enggak mampu. Bukan kuat dan gagah kami, tapi Roh-Mu Tuhan yang akan menolong kami. Koreksi kami satu persatu. Koreksi hati kami, pikiran kami, ucapan kami, setiap langkah hidup kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan, buat kami bisa melepaskan, memusnahkan, membuang semua yang Tuhan tidak suka dalam hidup kami. Yang Tuhan tidak suka dengan perkataan kami, yang Tuhan tidak suka dengan pikiran kami, yang Tuhan tidak suka apa yang ada di hati kami yang kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin Kau dapati dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu menyertai kami. Sebentar kami pulang, Engkau yang melindungi kami, darah Yesus menutup bungkus kami. Darah Yesus membuka pintu-pintu anugerah buat kami, pintu-pintu berkat buat kami, pintu-pintu kemurahan buat kami. Darah Yesus membuat kami sanggup Tuhan menyelesaikan apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam setiap langkah hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, Engkau dipermuliakan. Terima kasih buat kesehatan yang baik. Terima kasih buat setiap Tuhan berkat-berkat-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Engkau tidak akan meninggalkan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami, tapi Engkau terus menyertai kami, memimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Kami menyatakan dalam darah Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.